menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Juga digunakan sebagai bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Selanjutnya, jumpa juga digunakan sebagai ragam hias. Jumpa itu menginspirasi para utoh atau orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya, pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh. Salah satunya berbentuk motif bungung jumpa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif hasil kreasi para utoh diberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangunnya. Sekarang, hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah dan gedungnya. Selain ornamen rumah dan gedung, jumpa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif jumpa. Contohnya, pintu gerbang kawasan kampus di Darussalam, Kota Banda Aceh. Pada bagian atas digunakan ornamen berbentuk kuncup jumpa 3 tingkat yang akan merekah. Ornamen tersebut merupakan simbol atas keberadaan Darussalam sebagai pusat pendidikan di Aceh. Selanjutnya, Ustadzah akan menyampaikan tentang variasi gerak dasar tari bungung jumpa. Yang pertama, gerakan dasar tari bungung jumpa dalam posisi berdiri. Gerakan A. Kedua tangan di atas, kaki jinjit hentakkan 2 kali. Ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Lakukan secara bergantian. Hitungan 4 kali 8. Gerakan B. Menghadap serong ke kanan, kemudian kedua jari rapat ditarik ke atas. Lalu kaki kanan ke depan dan tangan ditarik ke bawah. Lalu kaki kanan mundur. Terus bergantian menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas. Lalu kaki kiri ke depan, bergantian kanan kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungan 2 kali 8. Gerakan C. Kedua telapak tangan saling berhadapan, kemudian dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungan 4 kali 8. Gerakan D. Kedua tangan memegang bahu, lalu tangan didorong ke depan. Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungan 2 kali 8. Yang kedua, gerakan dasar tari bungung jumpa dalam posisi duduk. Gerakan A. Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungan 4 kali 8. Gerakan B. Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Kemudian tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian ditepuk 2 kali. Dilakukan secara bergantian ya. Hitungan 2 kali 8.
Yang selanjutnya gerakan C. Kedua tangan tepuk lurus ke depan, lalu ke tengah. Selanjutnya tepuk ke atas dan tepuk lagi ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Hitungan 4 kali 8. Gerakan D. Kedua tangan memegang lantai, lalu badan serong sedikit ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Hitungan 2 kali 8. Nah teman-teman, ternyata tari Bungung Jumpa selain digunakan untuk pelengkap tradisi dan juga menjadi bentuk ragam hias, ternyata juga memiliki keunikan loh. Nah, ada 2 keunikan nih tari Bungung Jumpa. Yang pertama, gerak tari banyak memainkan tangan. Jadi banyak gerak tari yang memainkan tangan ditepuk-tepukkan pada berbagai anggota badan dan dihempaskan ke segala arah. Jadi selain kita menari, kita juga bisa olahraga loh. Yang kedua, gerak tari hanya diiringi dengan suara manusia yang berupa nyanyian. Jadi, walaupun hanya dengan nyanyian, tetapi para penarinya memiliki gerak yang kompak dan bersemangat. Jadi, dalam tari Bungung Jumpa ini kita diajarkan tentang kekompakan dan kita harus selalu bersemangat. Baik teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah paham ya apa sih yang dimaksud dengan tari Bungung Jumpa itu? Fungsinya itu untuk apa aja sih? Terus gimana sih variasi gerak dasarnya? Dan bagaimana sih? Adakah keunikan-keunikannya? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya. Setelah menyimak video ini, teman-teman jangan lupa ya, kerjakan tugas-tugas dari Ustadzah. Tetap bersemangat, selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita selalu diberi kemudahan. Oke, sekian dulu dari Ustadzah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.